Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah yang dirahmati Allah? Tentu hari ini kalian lebih luar biasa lagi sehatnya dan lebih semangat tentunya. Wah, kita sudah masuk hari yang kelima di bulan Ramadan ini. Jangan lupa ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang maha kuasa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih diberi kehidupan, nafas untuk bisa beraktivitas. Dan salawat dan salam jangan lupa selalu kita curahkan kepada uswatun kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa membaca Al-Quran, dibaca sebelum membaca Al-Quran ya. Baiklah, bagaimana anak-anakku semua? Masih puasa kan sampai hari ini? Alhamdulillah ya Allah, semoga kalian selalu diberikan kemudahan. Untuk sholat tarawih juga ya, kemarin sudah belajar tentang sholat tarawih. Udah tahu berapa rakaatnya, bagaimana cara melaksanakannya, dan tentunya lebih semangat karena anak-anak lebih paham tentang sholat tarawih. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus? Anak-anak ada tahu belum ya apa itu tadarus? Baiklah, mari kita bahas apa itu tadarus. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di sini. Di situ menunjukkan bahwa anak-anak ceria, bahagia, tampak senang karena mereka dapat belajar Al-Quran bersama-sama di masjid, di musola. Nah, tapi karena saat ini tetap masih harus stay at home, maka anak-anak membaca Al-Qurannya di rumah saja. Kapan ya kegiatan tadarus itu dilakukan? Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Kalau di sekolah, biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Tetapi saat ini anak-anak tetap harus belajar di rumah, membaca Al-Qurannya di rumah. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Lantas, seperti apa ya kegiatan tadarus Al-Quran pada masa Rasulullah SAW? Nih, pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar baca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Anak-anak, ada yang tahu tata cara tadarus yang baik? Oke, yang sudah tahu, boleh lagi bersabar lagi, kita belajar lagi. Yang belum tahu, dengarkan ya. Membaca Al-Quran tidak sama loh ya, seperti membaca kitab, ataupun komik, ataupun novel, atau buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan.
Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu lebih dahulu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awud dan basmalah. Yang ketiga, membacanya di tempat yang bersih. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Yang kedelapan, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Dalam membaca Al-Quran, sebaiknya anak-anak dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, seperti dibimbing oleh ustadz-ustadzah di TPQ atau di masjid, atau dibimbing oleh ayah bunda di rumah. Nah, saat ini kan anak-anak sedang stay at home, tetap harus ngaji dan dibimbing oleh ayah bunda ya. Dalam kondisi apapun, dimanapun, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah hidup kita akan lebih indah, akan lebih terarah. Nawiru buyutakum bil qiraatil Quran, yainu aswatakum bil qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan baca Al-Quran, hiasilah suaramu dengan baca Al-Quran. Sekarang waktunya masuk ke manfaat tadarus. Siapa yang tahu manfaat tadarus? Tunjuk jari. Wah, seperti di kelas ya, jadi kangen di kelas. Oke, manfaat tadarus itu banyak sekali. Antara lain, 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku yang solih solihah, coba perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut, tampak anak-anak bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama. Kenapa ya? Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Teristimewa pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Demikian anak-anakku yang solih dan solihah, penjelasan tentang tadarus. Semoga semakin semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Silahkan
Ditulis intisarinya saja dalam jurnal pembinaan takwa di buku Ramadan. Ular kobra katanya berbisa. Hari ini hari Selasa. Luruskan niat dalam berpuasa, semoga dapat menghapus dosa. Demikian anak-anak materi Pintak hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.